Pak Agung. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, malam Kak. Pak Agung mau ngobrol sebentar ya? Iya, boleh Kak. Rencana besok mau ini ya, mau ketemu sama Pak Lis ya? Iya Bu, Ya? iya, ketemu sama Pak Lis. Boleh tahu apa rencana besok untuk melakukan coaching ke Pak Lis itu, rencananya itu apa sih yang mau dikembangkan sama Pak Lis? Iya, saya tuh penasaran Bu sama pembelajarannya Pak Lis, karena kan Pak Lis kan di MA. Jadi kan di antara kita itu kan yang berbeda sendiri juga Pak Lis gitu, MA. Jadi saya penasaran bagaimana cara Pak Lis itu dalam mengembangkan pembelajarannya ataupun menggunakan pembelajarannya gitu. Mengembangkan pembelajaran, kompetensi dari pembelajaran itu. Iya, kompetensi dari pembelajaran tersebut dan mungkin penggunaan media pembelajaran apa gitu Bu. Karena kan di pondok itu pun susah untuk menggunakan alat komunikasi ataupun teknologi gitu, masih terbatas gitu Bu. Iya. Terus dari pembelajaran itu kan banyak sekali ya. Nah, secara spesifik yang ingin dikembangkan dari Pak Lis itu nanti waktu coaching, setelah coachingnya itu apa rencananya itu? Ya, rencana saya agar nantinya spesifik itu. Ya, agar nantinya Pak Lis itu bisa, saya melihat nantinya Pak Lis itu bisa membuat siswa-siswi di sana itu lebih paham materinya Pak Lis, apalagi Pak Lis kan materi fisika gitu. Ya, jadi mungkin saya penasaran bagaimana sih caranya Pak Lis agar nanti bisa dikembangkan, agar nanti bisa anak-anak itu paham gitu materi fisika tersebut. Gitu Bu. Fisika, matematika itu biasanya anak-anak ya. Agak susah. Banyak yang merasa istimewa lah Bu. istimewa. Nah, terus nanti kalau ada masukan dari Pak Agung ya untuk Pak Lis ya, yang masalah pembelajaran tadi itu, nah nanti pasti Pak Agung sebelum coaching ini punya punya takaran, punya indikator-indikator yang untuk pengembangan yang tadi spesifik bisa katakan oleh Pak Agung tadi. Jadi indikatornya itu yang dipersiapkan Pak Agung itu untuk apa ini? Ya, indikatornya paling nanti dari apakah peserta didik itu sudah memahami di saat proses pembelajaran dengan Pak Lis. Terus nantinya harapan saya agar nantinya anak-anak itu bisa memahami dan juga proses media apa yang dikembangkan oleh Pak Lis, dan mungkin nanti ada solusi ataupun ada titik temu agar nantinya anak-anak itu bisa paham itu Bu dengan materi yang disampaikan oleh Pak Lis itu Bu, indikatornya. Indikatornya sampai menemukan titik temunya. Sudah dipersiapkan dari sekarang ya? Sudah Bu, sudah dipersiapkan dari sekarang Pak Lis itu. Persiapan sudah matang. Besok bisa dilaksanakan sama Pak Lis ya. Nanti kalau menemukan hal-hal yang kita ketemu lagi. Iya. Oke. Besok selamat bekerja, selamat melaksanakan coaching. Mudah-mudahan lancar dan apa yang ingin dikembangkan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya dan tersampaikan dengan sempurna. Siap Bu. Selamat malam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam nih. Sore Pak Dianis ya. Aduh, sorry. Gimana? Kabarnya gimana nih hari ini? Sedang tidak sehat. Sepertinya suaranya kayak rock and roll. Boleh ini kan? Boleh kan ini? Boleh. Ya, antum gimana? Antum cuma gini saja. Ya. Itu. Gini, Pak Lis. Ya Pak Agung. Sepertinya kemarin kita nanggung ya. Dalam bercerita kemarin juga saya lihat dalam proses pembelajaran yang sudah Pak Lis sampaikan ada hal yang menarik nih yang mau saya setidaknya mau saya dalami lah, saya selami, ya. Sorry banget ini ya, sorry banget ya. Bentar Pak, sabar. Kita mendengarkan dulu. Saya pikir ada itu.
Lanjut. Ya, ini Pak, kemarin ada satu itu yang saya pengen tanyakan dalam proses jenengan menyampaikan pembelajaran ke anak-anak gitu. Sepertinya anak-anak agak kesulitan tuh dalam proses tersebut itu gimana Pak? Itu Pak, sama yang curhat sama jenengan tuh lama ini. Kan ketemunya baru sore ini. Kangen saya aja nih. Jadi gini loh, saya tuh ngajar fisika kan tidak susah buat saya kan. Ya. Tapi ketika anak ketemu saya bahasa fisika terus saya tampilkan PowerPoint, Iya. anak tuh nggak antusias Pak. Terus saya bagaimana harusnya? Padahal saya sudah tampilkan PPT loh, tampilkan macam-macam itu, kok itu apa masih kurang semangat dan antusias. Gimana Pak? Oh. Nah, kira-kira apa saja Pak yang apa poin yang sudah Bapak sampaikan agar anak itu paling tidak merespon sedikit gitu Pak? Saya itu sampai saya keluarkan semua video-video koleksi saya. Ini video fisika ini, materi tentang ini kaitannya sama ini. Terus gimana? Mungkin salah satu videonya seperti apa gitu Pak? Salah satu video yang sudah dari dokumen-dokumen Bapak itu apa saja gitu? Ya itu video misalkan buku Archimedes. Saya kasih persepsi video tentang besi yang ditaruh di air dia tenggelam. Tiba-tiba ada itu objek yang lain, kapal dari besi taruh di air dia nggak tenggelam. Padahal sama-sama besi. Kenapa gitu? Anak-anak juga antusias, tapi juga nggak tahu maksudnya apa. Saya juga bingung. Ini maksudnya gini, maksudnya gitu. Jadi baru dikaitkan sama materi pelajaran mereka malah lupa berat Pak gitu. Belum bisa mengantarkan konsep tadi ke anak. Gimana Pak? Ya mungkin itu Pak ya, mungkin anak-anak bisa dikasih lebih dahsyat lagi dari materi-materinya diperdalam lagi, mungkin nggak hanya materi yang diperdalam, mungkin animasinya mungkin Pak ya, animasinya atau mungkin suasananya anak pada saat itu kurang tepat dengan materi Archimedes tadi ataupun listrik tadi. Tegangan listrik tadi. Beda. Oh beda lagi ya? Beda. Oh iya. Mau saya ajari. Animasi. Iya. Ini baru terlintas di benak saya itu malah Pak. Animasi. Oh bisa nanti saya coba Pak. Itu ada animasi kelihatannya. Iya. Yang bisa itu ya. Ini kalau video nggak cukup dibuat animasi interaktif gitu ya. Coba nanti tak coba nanti Pak. Tapi bagus itu. Saya belum coba itu. Lalu dari video dari animasi tadi ya, itu kira-kira rencana apa ya yang pengen Bapak terapkan gitu Pak? Gini, agar Pak. nantinya mungkin bisa sampaikan ke punya anak-anak. rencana tuh gini. Anak itu nggak belum hafal ke rumus. Tapi paham konsep aja. Paham konsep suatu konsep fisika, hukum fisika kan. Nanti insya Allah tanpa harus ngapa rumus tuh udah datang sendiri. Karena secara konsep kan mainnya logika. Misalkan tekanan itu ada kaitannya sama antara gaya dan luas permukaan. Ketika tekanan itu semakin besar gaya, ketika permukaan yang kita kontakkan itu kecil, maka itu tekanan besar. Seperti itu nanti bisa dinalar ketika ketemu ibu-ibu pakai high heel di tempat sawah gitu. Otomatis kan high heel-nya kan nancep kan. Seperti itu sebenarnya. Mungkin dari situ harapan saya itu paham konsep sehingga formula itu insya Allah bisa keluar sendirinya karena tahu konsepnya. Itu sih Pak. Kelihatannya tadi saya mendengarkan yang jenengan sampaikan kayak seru itu Pak ya, seru. Tapi mungkin kalau saya pribadi, karena kan saya sudah jatuh cinta dengan ekonomi Pak, untuk cinta lagi dengan fisika kayak agak susah gitu Pak. Ya, nggak menuntut jenengan jatuh cinta sama fisika. Cuma saya menyampaikan kisah saya. Tapi alhamdulillah dari masukan Pak Agung soal animasi itu sangat menarik sekali, bisa jadi apa
salah satu media yang bisa dipakai. Gitu sih. Kira-kira berapa lama nih Pak nanti ya yang akan jenengan tadi sudah rencanakan bisa diterapkan sehingga anak-anak dalam prosesnya itu wah iya keren ini nih Pak Lis. Wah, itu paling dalam waktu sesingkat-singkatnya nanti Pak. Jadi kemarin kan dikasih PPT biasa masih mental kan. Coba besok nanti PPT-nya tak ulang lagi, tak selipin itu animasi tadi. Coba kita lihat responnya kayak apa. Kelihatannya responnya seperti yang Jiran sampaikan tadi. Luar biasa ini. Gimana? Iya, tadi. Oh, luar biasa Pak Lis. Nah, Mbah Mudeng ini. Misalnya gitu contohnya. Iya. Maaf, suara saya nggak bagus. Lah berarti tadi dari animasi tadi Pak, jenengan kan udah mau nambah animasi. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan apa yang akan jenengan harapkan gitu? Yang pasti si anak itu sudah tidak mengeluhkan ngafalin rumus yang panjang. Padahal apa dengan tadi kan saya ulang lagi paham konsep untuk paham apa namanya, paham materi. Jadi dari konsep paham materi nanti ke eksekusi soalnya insya Allah gampang. Seperti itu sih. Kira-kira ada respon ataupun di sekolah Bapak terhadap tadi rencana yang akan Bapak sampaikan tadi ke anak, ada nggak Pak gangguan-gangguan ataupun hambatan-hambatan yang sangat berarti yang mungkin belum terfikirkan atau gimana gitu? Kalau hambatan itu paling itu resource-nya apa, sumber daya animasinya yang terbatas. Kan mungkin tidak semua materi pelajaran fisika yang apa namanya, materi pelajaran fisika yang animasinya ada itu yang susah itu. Di salah satu website itu mesti ada beberapa materi yang tidak terlampir. Berarti harus menggali lebih dalam lagi Pak ya, dari sumber-sumber yang ada. Terus dari Itu sih. mungkin bisa dibuat Pak. Bisa sih Pak, saya dulu pernah buat sih. Cuma masalahnya waktunya tuh perlu waktu yang panjang. Karena animasinya frame by frame susah dulu waktu itu. Tapi untuk saat ini mungkin saya bisa itu sih, cari resource animasi yang lebih bervariatif dan ibaratnya apa ya, sesuai dengan kebutuhan saya. Saya bisa, kelihatan bisa. Lalu seberapa sih Pak besar komitmen jenengan untuk merubah tadi yang sudah jenengan rencanakan yang awalnya masih belum, yang akan jenengan lakukan itu? Dari yang jadi masalah buat saya di awal tadi karena saya ingin merubah paradigma siswa ketika berpandangan langsung dengan fisika itu, saya punya komitmen yang kuat untuk merubah mindsetnya anak supaya tidak menjadikan fisika sebagai momok pelajaran. Mungkin ekonomi ganti jadi momok, jangan fisika dong ya. Gitu sih. Iya kan, masuk fisika, ekonomi gitu. Berarti tadi dari komitmen itu sangat bagus Pak ya. Jadi anak-anak biar ya setidaknya sedikit paham lah, walaupun ya nggak kita harapkan banyak, tapi paling nggak jenengan yang menyampaikan materi itu anak-anak bisa nyantol, oh iya seperti ini. Nah kira-kira Pak, ada nggak Pak yang kira-kira yang dari sekolah atau dari pihak lingkungan sekolah yang bisa jenengan ajak kerjasama untuk menunjang rencana jenengan tadi? Benar Pak. Saya punya rencana itu malah berkolaborasi dengan guru kimia Pak. Karena ternyata iya, materinya guru kimia sama guru matematika. Guru matematika itu materinya beririsan dengan kelas 10. Ada teorema Pythagoras. Di kelas 10 itu ada teorema yang sama Pythagoras terkait sama apa namanya, sudut dan gaya. Yang juga masih ingat juga mungkin apa. Untuk yang materi kelas 12 itu Pak, ada materi yang beririsan dengan guru kimia terkait sama atom. Atom dan perubahannya kalau nggak salah. Itu terkait sama ikatan sama itu apa namanya, energi inti dan yang lainnya. Itu ada kaitan. Mungkin saya kan berkolaborasi untuk mencari tahu
itu sih media pembelajaran mereka yang bisa saya pakai, demikian pula sebaliknya. Nah, itu bagus. Saya baru punya pikiran. Berarti lumayan Pak ya. Jadi antara satu pelajaran dengan pelajarannya nggak mentok cuma satu pelajaran dieksekusi, tapi bisa kolaborasi dengan berbagai mata pelajaran. Iya Pak. Agar nantinya mungkin bisa mendapatkan sebuah media yang lebih bagus ya Pak ya. Benar. Lebih mengena. Benar. Oke Pak. Benar itu. Iya. Sampai saya itu sangat bagus sekali Pak. Saya anak-anak itu sangat momok pada kimia juga itu loh. Saya juga bingung. Kimia, matematika, fisika juga. Ini triple apa ya? Karena mungkin melihat itu ya rumus-rumusnya. Ya itu juga sih. Dulu juga sama seperti itu. Makanya itu saya juga penasaran. Rumus-rumus yang seperti apa yang mereka harus paham. So, anak IPA nggak mau ngapalin rumus. Makanya itu saya punya PR yang sangat berat tadi ya. Memahamkan konsep fisika pada anak. Jadi biar nanti misalnya ada kasus A misalnya, nanti anak tuh langsung, oh ini pakai langkah-langkah seperti ini. Iya. Nggak boleh loncat langkah gitu. Iya. Kita Emang kalau loncat nggak boleh gitu Pak? nggak boleh Pak. Kalau fisika itu harus sistematik. Kalaupun kamu loncat tuh paling nggak yang diloncati itu kamu udah paham itunya. Jadi ya itu. Kalau nge-cheat yo dikhawatirkan nggak paham. Saya udah gelap. Iya Pak, oke Pak. Terima kasih Pak atas waktunya, dan ini sepertinya sudah azan juga ya. Sudah menceritakan pengalaman Bapak kepada saya, dan mungkin bisa menjadi pengalaman juga bagi saya, mungkin akan saya terapkan di mapel saya. Terima kasih Pak Lis, selamat sore dan mohon maaf waktunya mengganggu. Terima kasih Pak Agung atas inputnya macam-macam tadi. Mungkin bisa kami terapkan di sekolah saya yang ada kimia sama matematikanya, bisa kolaborasi. Siap. Biasa ini. Terima kasih bro. Yuk. Kembali ketemu. Ya. Assalamualaikum Balu. Oke Bu. Selamat malam. Tadi udah siang udah capek ya udah. Capek Bu. Jadi enggak sih? Jadi rencana kemarin itu jadi melaksanakan coaching ke Pak Lis enggak? Iya Bu. Alhamdulillah tadi Pak Lis menyempatkan waktunya Bu, walaupun di tengah kesibukannya Pak Lis, dan Pak Lis juga tadi lagi batuk gitu Bu. Jadi saya kasihan itu Bu. Pak Lis saat batuk itu saya interogasi agak-agak gimana gitu Bu suaranya Bu. Lemes soalnya tadi. Beliau itu juga lemes tadi. Ya. Tapi walaupun batuk, dia meluangkan waktu. Iya. Dan rencana tersampaikan tuh? Iya. Maksudnya selesai. Alhamdulillah Bu, tersampaikan semuanya. Boleh tanya sedikit ya? Tadi untuk apa namanya? Setelah pelaksanaan tadi coaching itu yang dapat disampaikan, yang apa namanya, dapat diterima itu apa saja rencana yang sudah bisa Alhamdulillah tadi saya menemukan sebuah permasalahan intinya Bu. Jadi dalam prosesnya tadi Pak Lis menemukan kesulitan dalam proses pengembangan media pembelajaran. Jadi di sana peserta didik pun juga merasa kesulitan untuk menerima apa saja sih materi yang disampaikan oleh Pak Lis, sehingga menyebabkan anak itu, aduh kok yang dulunya udah agak enak karena adanya media pembelajaran yang unik, media pembelajaran yang asik, tapi kok masih ada yang kurang, yang membuat siswa itu mungkin sedikit ya turun istilahnya untuk proses semangat mereka dalam belajar gitu. Bisa diambil kesimpulan. Bisa diambil kesimpulan tadi kan ingin mengembangkan yang sudah bisa dikembangkan itu apa saja? Ya, tadi yang dikembangkan tadi dalam proses media pembelajaran tadi alhamdulillah saya sudah sedikit ngasih stimulan untuk rangsangan di buku Pak Lis, agar nantinya Pak Lis menggunakan sedikit inovasi ataupun animasi yang bisa menggerakkan media pembelajaran itu agar nantinya bisa dipahami, apalagi materi fisika itu lebih cenderung pada hal-hal yang bersifat matematis gitu Bu. Jadi kalau divisualisasikan lebih mengena kepada Pak Lis gitu. Masukan-masukan diterima? Ya, alhamdulillah Bu. Dan Pak Lis pun juga tadi menyampaikan bahwa setidaknya beliau juga pengen kolaborasi Bu dengan
mapel lain gitu Bu, dengan guru-guru lain. Salah satunya mungkin dari kimia dan matematika gitu. Karena kan sama-sama dari basic hitung-hitungan buat ataupun numerasi gitu Bu. Gitu. Secara keseluruhan rencana coachingnya terlaksana dengan baik. Iya. Bisa disimpulkan dan bisa dilaksanakan. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk yang selipat-lipatnya, bukan hanya saat itu juga. Terima kasih Pak Agung. Selamat malam. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.